mendapatkan kepastian masuk surga. Maukah Anda mendapatkan kepastian masuk surga? Seharusnya ini menjadi tujuan utama manusia sejak dilahirkan. Sebab ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami segala hal yang menjadi akibat dosa di dunia ini, kita merindukan satu tempat, yaitu sorga. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah saya ingin memberitahukan kepada Anda, menurut Alkitab, jalan untuk mendapatkan kepastian masuk sorga. Kita tahu manusia diciptakan oleh Allah beserta seluruh alam semesta. Dan ketika manusia diciptakan, manusia masih belum berdosa. Posisinya adalah orang kudus. Dan hatinya pun atau nature-nya adalah kudus pula. Namun manusia belum memiliki karakter. Karena karakter adalah sesuatu yang dibentuk melalui perjalanan waktu, melalui ketaatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di tengah-tengah taman. Allah ingin supaya manusia membuktikan bahwa manusia lebih percaya kepadanya, bahwa manusia sungguh mendengarkan akan perintah Allah. Tetapi kemudian kita tahu, iblis datang menggoda manusia. Iblis berkata kepada manusia bahwa Allah tidak ingin mereka memakan buah itu, bukan setelah mereka makan, mereka akan mati atau dihukum mati, melainkan Allah takut kalau mereka makan buah itu, mereka akan menjadi seperti Allah. Jadi kemudian manusia lebih mempercayai omongan iblis daripada firman Tuhan. Manusia lebih percaya kepada iblis daripada Allah penciptanya. Akhirnya manusia memakan buah tersebut. Hal ini sudah kita ketahui dan manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia telah berdosa, maka manusia tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Manusia tidak mungkin bisa pergi ke sorga, tempat yang Maha Kudus. Manusia akan pergi ke tempat di mana iblis direncanakan akan dihukum di sana, yaitu di neraka. Karena manusia lebih mendengarkan iblis daripada Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa harus diselesaikan, barulah manusia bisa pergi ke sorga. Barulah manusia bisa bersama Allah yang Maha Kudus. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, semua agama di dunia ini setuju bahwa Allah pencipta langit dan bumi, dan juga setuju bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan bahkan setuju bahwa manusia berdosa tidak mungkin bisa pergi ke sorga, dan juga setuju bahwa dosa harus diselesaikan. Perbedaan kekristenan dengan agama-agama lain adalah pada poin cara menyelesaikan dosa. Bagaimanakah cara dosa diselesaikan sehingga manusia bisa pergi ke sorga, sehingga manusia bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus? Agama-agama yang lain menawarkan penyelesaian dengan cara usaha manusia, yaitu melakukan amal atau beribadah, melaksanakan ritual ibadah. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman.
dosa tidak dapat diselesaikan dengan usaha manusia. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Roma pasal 6 ayat 23 dengan jelas membuat pernyataan bahwa upah dosa atau akibat dosa adalah maut. Jadi dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, oleh sebab itulah sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera berjanji kepada manusia untuk mengirim juru selamat. Bagaimanakah caranya juru selamat ini menyelamatkan manusia? Cara juru selamat menyelamatkan manusia adalah dengan cara dihukumkan untuk menggantikan manusia. Jadi juru selamat akan datang dan juru selamat akan dihukumkan untuk menanggung hukuman dosa manusia. Manusia pernah tidak percaya kepada Allah. Tetapi sekarang, apakah manusia akan percaya kepada Allah? Manusia pernah meragukan Allah dan lebih percaya kepada iblis. Tetapi sekarang, apakah manusia mau mempercayai janji Allah? Nah, inilah yang menentukan apakah manusia itu akan diselamatkan atau tidak. Apakah Adam dan Hawa akan bisa masuk surga atau tidak adalah tergantung kepada mereka. Apakah mereka mau percaya kepada janji Allah atau tidak. Sebab ketika mereka percaya kepada janji Allah yang akan mengirim juru selamat untuk menanggung dosa mereka, artinya Adam telah menyesali dosanya, Adam telah bertobat dan dia percaya bahwa Allah akan mengirim juru selamat dan juru selamat akan menanggung semua dosanya, maka dia akan diselamatkan. Jadi Adam dan Hawa, Abraham, Musa, dan semua orang yang hidup sebelum sang juru selamat itu tiba menanggung dosa seisi dunia adalah melalui percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Dan sebagai tanda bahwa mereka percaya, Allah perintahkan mereka untuk melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan sang juru selamat yang dijanjikan, serta menggambarkan proses penghukuman atas sang juru selamat, yaitu penghukuman atas dosa mereka semua. Dan ibadah simbolik yang diperintahkan itu sederhana, yaitu menyusun batu berbentuk meja, kemudian ditaruh seekor domba di atasnya, dan sambil mengaku salah, domba itu disembelih. Jadi, mereka harus menghayati kebenaran yang Allah sampaikan kepada mereka, janji Allah untuk menyelamatkan mereka, akan mengirim juru selamat, dan juru selamat akan dihukumkan untuk menanggung dosa mereka. Dan sebelum sang juru selamat itu tiba, mereka melakukan ibadah simbolik, yaitu ibadah yang menggambarkan sang juru selamat serta menggambarkan penghukuman yang dijatuhkan atasnya. Jadi Adam dan Hawa, Musa, Abraham, semua mereka yang hidup sebelum sang juru selamat tiba, mereka harus percaya kepada janji Allah. Dan mereka harus melakukan ibadah simbolik itu dengan segenap hati. Tentu mereka harus menyesali dosa mereka. Tentu mereka harus merasa bahwa mereka telah bersalah, sehingga Allah harus mengirim juru selamat, dan juru selamat itu akan dihukum akibat dari dosa mereka. Pada masa itu Allah memberi tugas kepada seorang ayah untuk menjadi penjaga ibadah ini. Oleh sebab itu pada masa itu seorang ayah berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan seorang ayah juga berfungsi sebagai imam bagi keluarganya. Dia harus memastikan anak-anaknya mengerti akan jalan keselamatan yang dirancang oleh Allah ini. Dan dia harus memastikan bahwa anak-anaknya melakukannya dengan benar, melakukannya dengan baik. Oleh sebab itulah kita membaca di dalam Alkitab,
Habel melakukannya dengan tepat. Habel mempersembahkan seekor domba sebagai domba korban. Makna dari domba korban itu adalah saya berbuat dosa dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan kerajinan ibadah. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Dan Sang Juru Selamat akan datang untuk menanggung hukuman atas semua dosa saya. Dan sebelum kedatangannya, domba ini menggambarkan dia, dan pembunuhannya, penyembelihannya menggambarkan penjatuhan hukuman atas Sang Juru Selamat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Adam mengajar kepada Habel dan Habel melakukannya dengan baik. Tetapi Kain membangkang. Kain sengaja tidak mau melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dia mempersembahkan hasil tanaman. Dulu pada waktu saya masih anak-anak, saya berpikir bahwa wajarlah kalau Kain mempersembahkan hasil tanaman karena dia seorang petani, dan Habel mempersembahkan domba karena dia seorang gembala. Tetapi sesungguhnya ada makna lain di balik cerita itu. Kain pada waktu itu tinggal meminta domba kepada Habel, dan pada waktu itu belum ada acara jual beli domba dan sebagainya. Domba tinggal dia ambil, ada banyak domba. Tetapi Kain sengaja membangkang, dia tidak mau melakukan sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian manusia sampai pada zaman Nuh, semuanya sudah melupakan apa yang Allah perintahkan ini. Dan Allah melihat manusia yang melupakan Allah, manusia yang pengajarannya salah, itu makin hari makin jahat. Jikalau secara pengajaran manusia mengikuti ajaran yang salah, maka manusia akan semakin jahat. Pada waktu zaman Nuh, manusia sedemikian jahatnya sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka. Dan puji syukur kepada Allah, di mana didapati Nuh seorang benar. Bukan berarti Nuh tidak pernah berbuat dosa, tetapi Nuh masih ingat akan janji Allah. Nuh masih menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya harus dijatuhi hukuman, dan Sang Juru Selamat akan datang, akan dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosanya. Dan sebelum Sang Juru Selamat itu tiba, inilah ibadah simbolik yang harus dilakukannya. Dan Nuh ketika diselamatkan oleh Allah melalui batra, setelah hampir setahun dia terapung-apung di atas permukaan air, kemudian kapalnya mendarat di Gunung Ararat. Dan apa yang pertama kali Nuh lakukan? Ya bukan pergi mencari tempat untuk bertenda. Dia bukan pergi mencari tempat di mana dia harus membawa semua barang-barangnya. Tetapi dia membuat mezbah dan kemudian mempersembahkan korban domba kepada Allah. Dan ketika Allah mencium korban bakaran domba, maka bersukacitalah Allah dan dia memberkati bumi ini. Kemudian setelah Nuh dengan 3 orang anaknya menurunkan begitu banyak orang, dan sampai pada zaman Menara Babel, manusia melupakan Allah lagi. Manusia sengaja membangkang Allah. Manusia sengaja melupakan janji Allah. Manusia tidak peduli lagi pada janji Juru Selamat dan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Sehingga waktu itu mereka membangun menara untuk sengaja menentang Allah. Dan pendengar sekalian, Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka terbagi-bagi, sehingga mereka pergi terpisah sesuai dengan bahasa kelompoknya. Mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan Tuhan melihat ketika manusia sudah terpencar ke seluruh dunia dan begitu jauh terserak, dan Tuhan mau supaya masih ada manusia di muka bumi ini yang mengingat akan janjinya untuk kirim juru selamat. Oleh sebab itu Tuhan mau
bukan lagi ayah sebagai penjaga dari ibadah simbolik ini, bukan ayah lagi sebagai imam atas rumah tangganya, karena sudah terlalu banyak ayah yang membangkang kepada Tuhan. Tuhan ingin membangun satu bangsa. Tuhan ingin ada satu bangsa yang menjaga ibadah simbolik ini, supaya manusia di muka bumi ini masih bisa diselamatkan dari dosa mereka. Kemudian Allah menemukan seorang yang bernama Abraham, dan Allah memanggil dia keluar dari keluarganya, dari sanak familinya, dan dia sedemikian mematuhi Allah. Allah ingin memakai keturunannya untuk mewujudkan sebuah bangsa yang diberi tugas untuk menjaga ibadah simbolik, yang diberi tugas untuk memancarkan sinar dari Allah kepada semua bangsa di muka bumi ini. Setelah keturunan Abraham diperbudak sekitar 400 tahun di Mesir, dan Tuhan menuntun mereka keluar untuk membentuk sebuah bangsa. Tuhan melepaskan mereka dari tangan Firaun dengan mendatangkan tulah ke tanah Mesir. Kita sudah mengetahui bahwa total seluruhnya ada 10 tulah. Setelah 9 tulah, Firaun tidak bergeming sedikit pun. Dia tidak mau melepaskan bangsa itu dari Mesir. Dan Tuhan harus mengumumkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung binatang, semuanya akan dibunuh. Tetapi barang siapa yang tidak mau kehilangan anak sulungnya, ia harus mengambil seekor anak domba, menyembelihnya, kemudian darahnya dipoleskan di ambang pintu. Dan pada malam harinya malaikat maut lewat. Semua yang sulung di Mesir dibunuh oleh malaikat maut itu, termasuk putra sulung Firaun sampai anak sulung binatang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi barang siapa yang membunuh seekor anak domba dan kemudian memoleskan darahnya di pintu, di ambang pintunya, di kusen pintunya itu, anak sulungnya masih hidup. Sesungguhnya anak sulungnya itu sudah mati, tetapi digantikan oleh anak domba yang disembelih itu. Jadi sesungguhnya Tuhan ketika memulai bangsa ini, membawa mereka keluar dari perbudakan mereka dengan cara menyembelih seekor domba untuk menyelamatkan mereka. Dan Tuhan memerintahkan bangsa ini untuk melakukan ibadah ini setiap hari Paskah. Hari Paskah artinya hari lewat, hari di mana malaikat maut lewat. Malaikat maut akan lewat di rumah yang terdapat darah domba. Malaikat maut akan lewat, tidak membunuh anak sulung di rumah itu. Jadi ini untuk menandakan kepada bangsa Yahudi selama mereka eksis sebagai bangsa sambil menantikan penggenapan janji Allah untuk kirim juru selamat bagi kelepasan dosa manusia, mereka harus melakukan ibadah simbolik ini. Dan ketika mereka keluar sampai di Gunung Sinai, di situ Tuhan meresmikan mereka sebagai satu bangsa. Dan Tuhan mendirikan bagi mereka lagi sebuah ibadah simbolik yang lebih komplit. Tadi hanya dengan batu disusun dan menyembelih domba di atasnya, dan ayah sebagai imam dan juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang Tuhan tetapkan Harun sebagai imam besar, dan seluruh keturunan Harun yang laki-laki menjabat sebagai imam, dan seluruh bangsa Yahudi berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sejak saat itu maka keimamatan ayah sudah berhenti. Fungsi ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran juga sudah berhenti. Kemudian bangsa Yahudi ini dituntun oleh Allah ke satu lokasi yang disebut Tanah Kanaan. Dalam perjalanannya, bangsa ini menghadapi berbagai cobaan,
Dan di dalam semua peristiwa yang mereka alami, terdapat banyak peristiwa yang sifatnya adalah simbolik untuk menggambarkan hal-hal hakikat dari keselamatan yang akan datang. Ketika mereka mengalami kehausan di mana tidak ada air untuk minum, Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu karang, dan batu karang itu akan memancarkan air untuk menyejukkan mereka dan untuk memberikan mereka minum. Batu karang itu sesungguhnya adalah Sang Juru Selamat yang akan memberikan air hidup kepada setiap manusia. Suatu ketika di mana bangsa Yahudi digigit oleh banyak ular yang datang pada waktu itu, dan banyak di antara mereka sudah mati. Kemudian mereka berseru-seru kepada Musa, dan Musa berseru kepada Allah. Allah menyuruh Musa membuat ular dari tembaga, kemudian menaikkannya ke sebuah tiang. Tentu supaya tidak melorot, maka dikasih palangnya seperti bentuk salib. Dan barang siapa yang dipatuk oleh ular yang dibawa, kalau tidak mau mati, maka dia harus memandang terus kepada ular yang di atas, yang terbuat dari tembaga itu. Nah, menggambarkan apakah ular yang terbuat dari tembaga itu? Ia menggambarkan Sang Juru Selamat yang akan dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Mengapakah Sang Juru Selamat digambarkan dengan ular? Ketika Sang Juru Selamat tergantung di atas kayu salib, ia adalah manusia yang paling berdosa. Dosanya Hitler, dosanya Pol Pot, dosanya siapa saja, dosanya Alexander Agung, dosanya Kubilai Khan, semuanya ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Dia adalah manusia yang paling berdosa. Oleh sebab itu ia digambarkan dengan seekor ular yang terbuat dari tembaga yang Allah perintahkan kepada Musa untuk melakukannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian setelah kurang lebih 1500 tahun dari peristiwa di Sinai, dari orang Yahudi keluar dari Mesir, kemudian malaikat datang kepada perempuan di kota Nazaret yang bernama Maria dan memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengandung bukan oleh perbuatan laki-laki, tetapi dia akan mengandung oleh Roh Allah, Roh Kudus yang masuk ke dalam rahimnya, dan dia akan melahirkan seorang anak, dan hendaknya ia memberikan kepadanya nama Yesus. Apa arti kata Yesus? Yesus artinya Juru Selamat. Jadi bukan kebetulan namanya Yesus, tetapi sengaja dari mulanya sudah ditetapkan dia namanya Yesus, artinya Juru Selamat. Dia bukan lahir karena perbuatan seorang laki-laki, tetapi ia lahir karena Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. 6 bulan sebelumnya, Zakaria masih famili dari Maria juga mengandung dan melahirkan seorang yang diperintahkan diberi nama Yohanes. Yohanes ini diutus oleh Allah 6 bulan lebih awal dari Yesus untuk membuka jalan, untuk mengumumkan kedatangan Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Oleh sebab itu ketika mereka berumur sekitar 30 tahun, Yohanes Pembaptis muncul dan mengkhotbahkan kepada semua orang Yahudi pada waktu itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Orang Yahudi memang sudah menanti-nantikan Sang Juru Selamat yang oleh nabi-nabi juga disebut Sang Mesias. Artinya pribadi yang diurapi, dia yang akan memangku jabatan nabi, jabatan raja, dan jabatan imam. Di mana di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18, di situ dikatakan bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang dari keturunan Abraham. Oleh keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, di situ dikatakan. Kemudian di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18, di situ dikatakan bahwa
Sang Juru Selamat atau Sang Mesias akan datang dari keturunan Daud, dan dialah yang akan memerintah di atas tahta Daud. Dialah yang akan menjadi raja atas segala raja, memerintah sebagai keturunan Daud di atas tahta Daud. Nah, lantaran nubuatan inilah, maka orang Yahudi tahu bahwa Sang Juru Selamat atau Sang Mesias akan datang, dan dia akan memulihkan kerajaan Israel, dan dia akan memimpin mereka, dan dia akan menjadi raja mereka, dan kerajaan mereka akan makmur dan damai. Jadi ketika Yohanes Pembaptis muncul dan berseru menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes menunjukkan bahwa inilah anak Allah yang dijanjikan kepada manusia, yang kedatangannya adalah untuk menghapuskan dosa seisi dunia. Sejak Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya ibadah simbolik perjanjian lama tergenapi. Jadi yang disimbolkan oleh domba sekarang telah datang. Jadi ibadah simbolik perjanjian lama yang mempersembahkan domba sebagai korban selesai. Sekarang anak domba Allah sudah tiba. Di dalam perjanjian lama, seluruh ibadah dilakukan secara simbolik. Seluruh ibadah dilakukan untuk menunjuk atau untuk menggambarkan hakikat yang akan datang. Domba dipakai untuk mensimbolkan Sang Juru Selamat itu sendiri, dan pembunuhannya, penyembelihannya untuk mensimbolkan penghukuman atas Sang Juru Selamat yang menanggung dosa kita. Jadi seluruh rangkaian ibadah perjanjian lama, seluruh rangkaian ibadah sebelum kedatangan Sang Juru Selamat adalah ibadah simbolik, ibadah yang bersifat jasmania, ibadah yang bersifat ritual, semuanya bersifat simbol. Jadi makanan-makanan tertentu seperti daging binatang yang berkuku belah dan tidak memambah biak, contohnya babi, dipakai untuk mensimbolkan kenajisan. Dan penyakit kusta dipakai untuk mensimbolkan kutukan. Ibadah perjanjian lama adalah ibadah simbolik, ibadah yang menunjuk kepada hakikat yang akan datang. Jadi ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, maka genaplah seluruh ibadah simbolik perjanjian lama. Dan kedatangan Yesus Kristus, tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan akibat dosa yang didatangkan oleh Adam dan Hawa kepada manusia. Dia menjalani hidup melayani kurang lebih 3,5 tahun. Jadi totalnya kurang lebih 33,5 tahun. Kemudian mereka tidak menerima bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Orang-orang Yahudi tidak terima bahwa ia adalah keturunan Daud yang akan mewarisi tahta Daud. Mereka tidak percaya kepadanya, mereka menangkapnya, kemudian mereka menyalibkannya. Memang telah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, kitab Nabi Yesaya pasal 53, 700 tahun sebelum Yesus datang, sudah dinubuatkan bahwa ia akan dihukumkan di atas kayu salib. Dia betul-betul adalah Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan. Di dalam kitab perjanjian lama memang diberikan kepada manusia tanda-tanda tentang Sang Juru Selamat yang boleh dipercayai. Antara lain tentu ia adalah keturunan Daud, ia adalah keturunan Abraham. Kemudian bukan hanya keturunan Daud, Nabi Mika 500 sampai 600-an tahun sebelum kelahirannya menulis bahwa ia harus dilahirkan di kota Bethlehem. Oleh sebab itulah ketika orang Majus datang ke Yerusalem bertanya kepada Raja Herodes, di manakah raja yang baru lahir, raja yang sangat agung?
Herodes memanggil ahli Taurat. Ahli Taurat membuka kitab Mika dan memberitahukan bahwa ia akan dilahirkan di kota Bethlehem. Mereka tahu persis bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kemudian setelah dilahirkan di kota Bethlehem, dia dibawa pergi ke Mesir karena Herodes mau membunuhnya. Dan ketika Herodes Agung meninggal, kerajaan dibagi kepada 3 anaknya. Ketika Yusuf pulang ke tanah Kanaan, dia tidak berani pergi atau pulang ke Bethlehem karena pernah terjadi satu peristiwa yang sangat menggemparkan, di mana seluruh anak di bawah umur 2 tahun telah dibunuh oleh karena Yesus yang lahir itu. Sehingga dia memilih untuk pulang ke Nazaret di utara di sana. Dan setelah Yesus besar, dia disebut Yesus orang Nazaret. Dan ini menjadi batu sandungan bagi ahli-ahli Taurat, karena mereka menyangka bahwa dia dilahirkan di Nazaret. Bagaimanakah ada tertulis Mesias dari Nazaret, padahal Mesias harus lahir di kota Bethlehem. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi penyalibannya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah suatu penggenapan penjatuhan hukuman atas dosa seisi dunia. Jadi Tuhan Yesus disalibkan pada jam 3 sore, persis di mana bagi orang Yahudi itu adalah saat seekor domba harus disembelih dan darahnya dipoleskan di ambang pintu sekitar 1500 tahun yang lalu. Dan ketika Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, dan ketika dia hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berseru, "Sudah selesai." Apa yang sudah selesai? Jalan keselamatan sudah selesai. Jalan menuju ke sorga sudah selesai. Dosa seisi dunia, dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir telah ditaruh ke atas dirinya dan dijatuhi hukuman. Jadi sejak saat itu, maka Adam dan Hawa yang percaya kepada Juru Selamat yang akan datang mendapatkan keselamatannya. Dia mendapatkan penebusannya. Dosanya telah dijatuhi hukuman. Jadi orang-orang zaman perjanjian lama yang percaya kepada Juru Selamat yang akan datang untuk menanggung semua dosa mereka mendapatkan penggenapannya. Dan sesuai dengan Roma pasal 5 ayat 18, di situ dikatakan, oleh perbuatan kejahatan satu orang, semua manusia berada di bawah penghukuman. Yaitu oleh karena kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka semua manusia berada di bawah penghukuman. Tetapi oleh perbuatan kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus yang dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia, maka semua orang mendapat pembenaran. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa dosa yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa, atau dikatakan bahwa hukuman atas dosa yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga bayi yang meninggal, biar bayi siapapun juga, maka dia pasti akan masuk surga. Dan orang-orang yang cacat mental sejak di dalam kandungan, yang otaknya rusak, yang dilahirkan cacat mental, mereka pasti masuk surga. Tetapi bagi orang yang tidak meninggal saat bayi, tetapi kemudian kita menginjak usia akil balik atau usia accountable, kemudian kita melakukan dosa atas kesadaran diri kita, maka kita menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa, tetapi kita menjadi orang berdosa karena pelanggaran diri kita sendiri. Jadi yang demikian ini, maka kita harus bertobat, harus menyesali dosa kita, harus mengaku diri kita berdosa dan menyesalinya. Kemudian kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya bahwa Dia telah menggantikan kita dihukum di atas kayu salib untuk semua dosa kita. Jadi saya menyesali dosa saya, dan saya percaya, saya mengaminkan penghukuman Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah atas dosa saya. Jadi saya sekarang ini orang yang dosanya telah dijatuhi hukuman.
Yesus telah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Dan kini saya sedang menggantikan Yesus hidup. Jadi sebuah transaksi rohani di mana Dia menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya dan saya menggantikan Dia hidup. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak saat saya bertobat dan percaya, maka saya dihitung oleh Allah Bapa sebagai orang yang dosanya selesai. Oleh sebab itu, saya disebut orang kudus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang di Korintus, hai orang-orang kudus di Korintus. Kepada orang-orang di Efesus dia berkata, kepada orang-orang kudus di Efesus. Dan ketika saya bertobat dan percaya kepada Yesus, saya bukan hanya mendapatkan posisi orang kudus, melainkan saya juga mendapatkan Roh Kudus. Karena di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan bahwa ketika saya percaya, maka Roh Kudus memeteraikan saya menjadi milik Allah. Roh yang kudus masuk ke dalam hati saya, sehingga saya memiliki posisi yang kudus dan hati yang kudus. Saya dihitung sebagai orang yang dosanya selesai. Dosa saya telah selesai. Yesus telah menanggung semua dosa saya di atas kayu salib. Dosa saya yang dulu, yang sekarang, sampai yang terakhir yang akan saya buat. Oh, mungkin pendengar akan berkata, wah enak sekali, kalau begitu saya bisa bebas melakukan dosa dong. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan berpikir demikian, karena saya sudah bertobat. Perhatikan kata ini, saya sudah bertobat. Bertobat itu artinya saya mengaku saya orang berdosa dan saya telah menyesali dosa saya. Kalau saya ada menyesali dosa saya, maka saya tidak mungkin berpikir bahwa Yesus sudah menanggung semua dosa saya, maka saya akan melakukan dosa sekehendak saya. Melainkan setiap kali saya jatuh ke dalam dosa, saya harus merasa sedih. Karena apa? Karena saya sedang menghidupi kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada saya. Seharusnya saya menghidupi kehidupan ini dengan penuh rasa tanggung jawab kepadanya, dengan satu keinginan untuk memuliakan namanya, dengan satu kerinduan untuk menyenangkan hatinya, memakai hidup yang Dia berikan kepada saya untuk melakukan hal-hal yang positif, yang menyenangkannya. Dan saya tahu persis bahwa saya kapan saja mati, saya pasti akan masuk surga. Mengapa? Karena semua dosa saya telah ditanggungnya di atas kayu salib. Dia telah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Dan kini saya sedang menggantikan Dia hidup di muka bumi ini. Saya mesti hidup berapa panjang, itu bukan urusan saya. Saya mesti hidup berapa lama di dunia ini, atau berapa pendek di dunia ini, itu bukan urusan saya. Karena yang memiliki hidup ini bukanlah saya, melainkan Yesuslah yang memiliki hidup ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya harus melaksanakan semua perintahnya di dunia ini. Dan saya tahu bahwa jikalau saya jatuh ke dalam dosa, saya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Saya masih bisa jatuh ke dalam dosa sekali lagi. Tetapi setiap kali saya jatuh ke dalam dosa, saya akan mengaku kepadanya. Dan saya tahu bahwa saya harus bangun kembali. Dan saya harus berjuang supaya lain kali saya bisa menang atas dosa itu. Dan saya diperintahkan untuk membentuk karakter yang kudus. Karena saya sudah memiliki posisi yang kudus, saya juga sudah memiliki hati atau nature yang kudus. Dan Tuhan mau saya membentuk karakter yang kudus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Abraham, Adam, Musa, mereka bisa masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Dan hari ini kita bisa masuk surga. Dosa kita bisa selesai, dihitung telah diselesaikan adalah melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi beda kita dengan Adam adalah Adam percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, sedangkan kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi tidak ada satu manusia pun yang akan masuk surga tanpa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, camkanlah ini baik-baik. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa yang tidak masuk surga melalui pintu, berarti dia melalui jendela, melalui genteng. Itu tidak boleh. Semua orang masuk surga harus melalui pintu. Dan Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang di dunia ini, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah tunjukkan jalan yang lurus kepada mereka, supaya Allah tunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Dan Yesus Kristus datang, dia berseru, akulah jalan, akulah jalan. Tidak ada satu orang pun yang pernah berkata, akulah jalan. Betul, Yesus adalah jalan menuju ke surga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, camkanlah ibadah simbolik perjanjian lama yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan manusia adalah untuk mengingatkan manusia akan janji Allah bahwa dia akan mengirim juru selamat untuk menolong manusia dari jerat dosanya, untuk melepaskan manusia dari hukuman akibat dosanya. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak mungkin bisa pergi ke surga. Biar dosanya sekecil apapun, itu tidak mungkin sudah untuk masuk surga. Biar dosanya sekecil apapun, ia tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus. Dosa harus diselesaikan. Dan cara penyelesaian dosa tentu tidak dengan amal. Mengapa? Kalau dosa dapat diselesaikan dengan amal, maka orang kaya mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan dosa atau untuk masuk surga yang lebih besar. Maka itulah Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa upah dosa ialah maut. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman, baru selesai. Dan itulah sebabnya juru selamat dikirim. Itulah sebabnya Allah menjelma menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Dan dia merelakan dirinya, dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dosa seisi dunia ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya dari jam 12 sampai jam 3 langit menjadi gelap. Dan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku, katanya. Mengapa Allah Bapa meninggalkannya? Karena pada waktu itu posisinya adalah manusia yang paling berdosa. Ia datang untuk menjadi manusia. Ada banyak orang yang membaca Alkitab, yang mengkritik Alkitab. Mereka berkata, Yesus bukan Allah, dia adalah manusia. Betul, memang dia datang untuk menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak ada manusia lain bisa menjadi juru selamat bagi manusia lain. Karena tiap-tiap manusia sudah berdosa. Dia tidak mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Bahkan menyelamatkan dirinya sendiri pun dia tidak dapat. Oleh sebab itulah juru selamat itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Ada pengajaran kekristenan yang menolak keilahian Yesus Kristus, berkata bahwa Yesus adalah manusia. Manusia tidak mungkin bisa jadi juru selamat. Tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Ia tidak berdosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia tidak berdosa dan dia dihukumkan, dia menjadi berdosa oleh karena kita. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, maukah Anda memberi dirimu diselamatkan? Maukah Anda menjadi pewaris kerajaan sorga? Maukah Anda kapan saja engkau meninggalkan dunia ini, Anda pasti pergi ke tempat yang lebih bahagia, yaitu di sorga? Maukah Anda mendapatkan kepastian masuk sorga? Saya katakan kepada Anda bahwa tidak ada jalan lain untuk masuk sorga. Alkitab berkata, Yesus
berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain untuk menuju ke surga selain melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau Anda sungguh-sungguh ingin diselamatkan, ingin mendapatkan kepastian masuk surga, maka sebagaimana di zaman perjanjian lama, mereka percaya, mereka beriman melalui membawa domba dan ditaruhkan di atas mezbah, kemudian menyembelih domba itu. Adam dan Hawa, Abraham, mereka masuk surga melalui percaya kepada janji Allah, yaitu dengan mengambil domba, dan domba itu disembelih di atas mezbah sebagai tanda mereka percaya kepada Allah. Dan hari ini kita hidup sesudah Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib, sesudah Sang Juru Selamat tiba dan dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Hari ini kita diselamatkan melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah menanggung dosa seisi dunia. Kita harus dapat melihat bahwa Dia dihukumkan di atas kayu salib untuk memikul semua dosa kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa kasih karunia Allah sedemikian besar. Dia menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Berita ini harus dikumandangkan ke semua tempat. Inilah yang disebut dengan kabar baik. Kabar baik, bahasa Yunaninya Euangelio, kemudian di bahasa Arabkannya menjadi Injil. Injil itu sebenarnya adalah kabar baik. Kabar baik apakah? Kabar baik bahwa masuk surga tidak lagi melalui usaha manusia. Masuk surga tidak melalui bayar. Masuk surga bahkan tidak perlu isi formulir. Masuk surga bukan melalui kemampuan kita melaksanakan ritual ibadah. Sebab bagaimanakah orang cacat bisa masuk surga jikalau masuk surga itu melalui kerajinan mengikuti ritual agama? Dan bagaimanakah orang miskin bisa berbuat amal kalau untuk makan saja susah? Oleh sebab itu, inilah kabar baik dari Allah. Kabar baik bahwa manusia bisa masuk surga hanya dengan merendahkan hati saja. Hanya dengan berkata, aku orang berdosa. Aku orang berdosa Tuhan. Aku orang berdosa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela dihukumkan di atas kayu salib menggantikanku. Engkau dihukumkan di atas kayu salib untuk menggantikan diri saya. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Hanya dengan demikian saja. Jadi, jikalau seseorang tidak diselamatkan adalah karena dia tidak mendengarkan berita ini. Mungkin berita ini dihalang-halangi oleh orang lain, atau dihalangi oleh penguasa-penguasa di muka bumi ini, sehingga dia tidak mendengarkan berita ini. Atau dia mendengarkan berita ini seperti yang sedang Anda lakukan saat ini, namun mengeraskan hati dan tidak mau mengakui diri sebagai orang berdosa dan tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Artinya tidak mau berterima kasih kepadanya, tidak mau mengatakan kepadanya bahwa terima kasih Yesus, Engkau dihukumkan di atas kayu salib menanggung semua dosaku. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau harus berkata kepadanya, terima kasih Yesus, Engkau dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosaku. Dan barang siapa yang berkata demikian, maka dia dihitung oleh Allah Bapa sebagai orang yang dosanya telah dijatuhi hukuman, dosanya telah diselesaikan. Bagi setiap orang yang dosanya telah diselesaikan, adalah suatu kebahagiaan bagi kita jikalau kita dapat memberitakan kabar ini juga kepada orang lain, supaya lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Karena kita ingin supaya sebanyak mungkin orang mendapatkan apa yang termahal, yang terindah, yang termulia ini, yaitu kepastian masuk surga atau keselamatan jiwanya.
Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari berilah dirimu untuk diselamatkan. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Akuilah dirimu bahwa engkau adalah orang berdosa. Karena siapapun juga yang datang kepada Yesus dengan tidak mengaku dirinya orang berdosa dan tidak menyesali dosanya, maka dia datang dengan menistakan salib Yesus Kristus. Maka dia datang berarti untuk satu keuntungan jasmani, materi, dan duniawi. Padahal Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk memberikan kepada manusia berkat jasmani, materi, dan duniawi. Tetapi dia datang, dia dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, sehingga manusia berdosa mendapatkan jaminan masuk surga karena dosanya dihitung telah tertanggung di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maukah engkau sekarang ini juga menundukkan kepalamu dan berkata, Yesus, saya orang berdosa. Yesus, saya mengucap syukur kepadamu. Saya berterima kasih kepadamu karena engkau dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosaku. Dan saya sangat bersyukur atas kasih karuniamu yang amat besar itu. Dan mulai sekarang saya tahu bahwa hidup yang sedang saya hidupi ini bukanlah milik saya. Hidup yang sekarang saya hidupi ini adalah hidup milikmu. Karena engkau telah menggantikan saya dihukum, dan sepatutnya saya menggantikan engkau hidup di muka bumi ini. Apakah makna salib bagi orang yang sudah diselamatkan? Apakah makna salib bagi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Makna salib adalah di tempat itulah Sang Juru Selamat saya dihukumkan untuk menggantikan saya. Tahukah pendengar sekalian bahwa pada zaman Yesus Kristus atau pada zaman abad yang pertama, salib adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Salib itu bagaikan tiang gantungan kalau di Malaysia atau kursi listrik di Amerika, yaitu tempat di mana orang dihukum mati. Tetapi mengapakah suatu kayu yang dipakai untuk menghukum mati seseorang bisa menjadi sesuatu yang mulia dan sekarang dipakai sebagai kalung dan lain sebagainya? Adalah karena orang Kristen mula-mula mereka mengambil 2 batang kayu kemudian diikat melintang, dan mereka menjadikan itu satu simbol untuk mengenang bahwa di atas kayu palang atau salib seperti inilah Yesus Sang Juru Selamat dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia, dan di dalamnya termasuk semua dosaku. Dan dari 2 batang kayu akhirnya dibuat lebih indah lagi dari emas dan perak. Dan hari ini kita lihat banyak wanita maupun laki-laki ada yang memakai tanda salib atau kalung salib. Banyak orang tidak mengerti arti salib ini. Mereka bahkan membenci salib, padahal salib adalah menunjukkan kasih Allah yang amat besar. Karena disitulah bukti kasih Allah yang luar biasa. Karena tidak ada cara untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Ia tidak dapat berkompromi dengan dosa. Ia tidak dapat mengizinkan orang berdosa masuk surga. Karena sifatnya yang maha kudus tidak mungkin memperbolehkan hal itu terjadi. Ia tidak dapat menyangkali sifat dirinya. Itulah sebabnya dia harus menyelesaikan dosa. Dan cara menyelesaikan dosa tidak ada cara lain selain dosa itu dijatuhi hukuman. Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus, saliblah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah
biarlah dia berlalu, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Jikalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari hukuman mereka di neraka, maka pakailah cara itu. Namun untung Yesus berkata, kehendak-Mu yang jadi Bapa, sehingga tetap penyaliban terlaksana untuk menghukum dosa. Dan ketika dosa selesai dihukum, Yesus berseru, sudah selesai. Dan kini berita keselamatan, kabar baik disampaikan kepada kita. Jikalau kita tidak menerimanya, maka kesalahan kita teramat besar. Jikalau Anda hari ini mendengarkan kabar baik ini, jikalau Anda tidak menyambut Yesus sebagai juru selamatmu, maka ketahuilah bahwa keadaanmu di neraka nanti adalah keputusan dirimu sendiri. Dan saya mohon kiranya Anda mau merendahkan hati untuk bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu. Berdoalah dan mengakulah diri sebagai orang berdosa dan percayalah kepada Yesus bahwa Dia juru selamatmu. Dia menggantikan engkau tersalib di atas kayu salib atas semua dosamu. Amin.